Kemudian hampir sama dengan poin yang ketujuh, yaitu poin yang 8, yaitu manusia itu sifatnya ya tadi menyanggah, suka menyanggah, Pak. Sudah saya sampaikan, yaitu di bulan yang lalu, yaitu manusia itu suka hampir sama ya Pak, menyanggah, membantah, mengkafiri. 1789, 1854 ya. Ya banyak yang lain. Walaqad sharafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli mathal wa kana sa'taru syai'in jadal. Jadi wa kana lisan aktaru syai'in jadalan. 1854-nya. Kalau 1789-nya hampir sama, identik. Nah, seperti yang tadi ini 16/4 3677. Itu hampir sama, Pak. Ayat-ayat seperti itu banyak sekali, hampir sama. Ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aktsarun nas. Aba itu manusia itu menolak, tak senang Pak, pada Al-Quran itu nggak senang. Illa kufuro, bahkan jadi kafir. Jadi memang sifat dasar manusia itu tadi kafir. Ya, ini kan hampir sama dengan surat 25:50 ya. Memang manusia itu sifat dasarnya misalnya tadi bantahan. Jadi kalau surat 25:50 kan walaqad sarafnahu bainahum liyadakkaru fa aba aktsarun nas illa kufura. Kan hampir sama Pak. Udah diterangkan jelas-jelas Pak. Jadi Al-Quran itu sebetulnya mudah dipelajari. Cuma kita mau atau enggak gitu aja. Karena memang Allah sudah menjanjikan walaqad sarafna, dan sungguh kami telah menjelaskan. Dianya itu domber pada Al-Quran, ayat-ayat Allah. Bainahum, di antara mereka. Ya, surat 25:50 Pak ya. Liyadzakkaru, untuk apa? Berpikir Pak. Jadi kita di surat 25:50 itu untuk dzikir pada ayat-ayat Allah. Dzikir kan sering saya sampaikan Pak, arti dzikir pernah. Dzikir itu adalah dipikirkan, dianalisa, didalami, kemudian diingat-ingat ayatnya apa, hingga itu sampai terngiang-ngiang diri. Dan juga kan kita sering mengulang-ulang ayat-ayat, makanya ayat Al-Quran disebut sebagai dzikir. Nah, dalam sholat itu kan sering dibaca, diulang-ulang kan, hingga kita itu selalu ingat. Makanya kalau kita mau mengingat ayat-ayat Al-Quran, diusahakan waktu sholat itu adalah membaca ayat-ayat yang kita betul-betul kita pegang ya. Walaupun semuanya Al-Quran itu ini, tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang ya tidak jauh-jauh dengan kajian kita ya. Oh misalkan 25:50 saya baca dari ayat ini sampai ayat ini yang ada hubungannya, dibaca tiap kita sholat sehari mungkin 5 kali kan, ditambah nafilah, itu insya Allah ingat Pak, hafal, melekat di otak kita. Itu karena memang Al-Quran itu sering diulang-ulang. 3923 masanya diulang-ulang. Yang dzikir itu adalah diingat-ingat ya, dan dipikirkan, diteliti, kemudian disebutkan, disampaikan ya, kita harus disampaikan, disebut. Nah, seperti itu.
Di sifat yang kedelapan itu sifat manusia adalah suka menyanggah. Kemudian kesembilan, Pak, sifat manusia itu suka terburu-buru, Pak. Oke, terus oke. Terburu-buru. Ayatnya mana? Ya. Enggak sabaran, Pak. Surat 17, Pak. 17 garis miring 11 surat Al-Isra. Coba kita buka surat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa kana al insanu ajula. Dan wa yad'ul insan ini fi'il mudhari, yaitu present tense, selalu manusia itu dari dulu sampai yang akan datang itu selalu berdoanya untuk kejahatan. Bisyari du'ahu bil khair. Jadi untuk apa ya, asyar, segala suatu bencana itu tidak pengen, Pak, tapi dia berdoanya untuk du'ahu bil khair, untuk yang baik-baik saja. Karena apa? Memang manusia itu akan lisan, sesungguhnya manusia itu adalah sifatnya tergesa-gesa, Pak. Ajulan, ajul, itu bahkan lisan ajulan. Kalau di bahasa Arab, ajalah itu roda, Pak. Roda itu kalau tidak berputar cepat, tidak akan berdiri, Pak. Jenengan sepeda motor, kalau jenengan pelan itu jatuh, Pak, ya. Maka harus ditahan dengan kaki. Itu adalah ajalah, roda. Al-ajalah itu minasyaiton, itu adalah mahfudot atau kata-kata bahasa Arab yang ini. Al-ajalatu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu adalah sebagian besar adalah perbuatan setan. Nah, ajalah bukan roda, tapi bahasa Arabnya itu roda itu adalah ajalah. Ajalah. Al-ajalatu minasyaiton. Jadi kalau roda itu tidak diputar cepat, tidak akan bisa lurus kayak gini. Nah, itu adalah duniawi, Mang. Semuanya harus serba cepat, serba instan. Kalau enggak, tertinggal. The time is money, waktu adalah uang. Wah, gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Makanan balapan, Formula E, Formula One, itu laris manis. Memang manusia. Oh, sepak bola nara cepet-cepet melayu, rasa gol. Oh, yang malah kebobolan. Nah, seperti itu, Pak. Duniawi seperti itu. Manusia itu adalah sifatnya ajal, terburu-buru. Itu sifat dasar, Pak. Wah, ini semua ini sama ini harus meeting nih. Ada waya sholat. Sifat manusia seperti itu, Pak. Terburu-buru. Bahkan lisan ajulan. Ya gimana ya? Memang sifat dasar manusia itu kalau urusan duniawi, wah cepet, Pak. Aku ngaji nomor sekian. Ya Allah. Nah, kalau di ayat yang lain itu kan ada istilah ijil. Ijil itu ya, kalau di Al-Baqarah itu hampir dikatakan seperti apa namanya, anak sapi ya. Tapi sebetulnya ijil adalah ketergesaan. Jadi kalau ijil itulah anak sapi untuk sesembahan dari anak
Baqarah, makanya surat Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah. Al-Ijl itu adalah orang itu pengennya cepat-cepat, makanya mencari sesembahan selain Allah. Makanya kaum Nabi Musa itu mengambil ijl itu sebagai sesembahan. Nah, itu kan surat 7 152 ya. Itu ada istilah al-ijl dan banyak ayat yang lainnya. 7 152. Ini surat Al-A'raf 142 ada istilah al-ijl. Dan banyak ayat di surat Al-Baqarah ya. Ini saya ambil satu ayat aja di surat 7 152. Innalladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang yang mengadakan ijl. Al-ijl ya. Itu kan dari ain jim lam ya. Jadi anjula dan ajalah itu roda ya. Innalladzina takhadul ijla, orang yang mengadakan ijl ya. Itu diartikan mesti anak sapi ya. Ya. Itu sebetulnya juga diartikan juga bisa ketergesaan. Nah, saya ajla saynaluhum ghadab. Nah, sayanaluhum ghadab, sayanaluhum. Jadi akan yanalu itu adalah mendapatkan atau mencapai apa? Itu kemarahan. Ghadab rabbihim. Manusia yang mengambil ijl, ketergesaan atau sesembahan, karena manusia itu tidak sabar Pak untuk kehidupan duniawi itu. Makanya aku jaluk ke Gusti Allah harus angel mentong. Akhirnya apa? Mencari sesembahan selain Allah. Alternatif boleh dukun Pak. Iya benar ya Pak. Tidak percaya dengan Allah. Alah, ngapain aku sholat bolak-balik ini ya suge-suge. Ya, ini manusia itu seperti itu. Innalladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadab min rabbihim wa dhillah fil hayatid dunya, dan nanti akan ditimpakan adillah itu kehidupan di dunia. Dan saya orang yang saya lihat ya, saya pribadi ya, orang yang dikasih benar atau enggak itu kalau misalkan dikasih apa namanya susuk ya, tahu susuk ya, nah, itu orangnya itu memang pede Pak dalam bicara luar biasa. Memang tadi kan 405 ya. Ya itu maksudnya yuk jibkal qaluhu ya. 400. Itu sangat pede Pak kalau ini, dan memang memikat orang kasih susu itu. Tapi kalau urusan suruh sholat, usik duniawi, susu hilang. itu yang saya lihat dan saya pahami ya, orang-orang yang masih dengan ini ya sholat tapi apa namanya kurang takutnya pada Allah, kurang. Kalaupun dia kena susuk itu sholat, tetapi kalau mungkin sholat hanya minta urusan dunia ini Pak. Lihat aja. Makanya hati-hati kita seperti itu Pak. Al-ijl, karena manusia itu sifatnya tergesa-gesa, pengen cepat, instan. Makanya sekarang makanan yang instan itu paling laku keras Pak. Iya, maaf. Betul, makanan yang serba instan karena manusia sifatnya terburu-buru. Anak-anak sekarang seperti itu, tidak tahu prosesnya itu. Mau orang mau sukses, pinter itu ya wis cepet lah. Akhirnya cari jalan pintas, ijazah masuk. Bisa tanya Ustaz. Saya belum pernah seperti itu ya. Katanya Pak saya kan pakai
daun kelor ya, hilang Pak ya. Jadi menurut yang saya lihat itu pernah ada penyampai, ya saya tidak menyebutkan orangnya, seorang pendeta, dulunya memang di dunia perdukunan. Jadi segala sesuatu, kalau misalkan voodoo tahu nggak, santet kalau bahasa Indonesianya, itu dia bisa menggaibkan sesuatu yang berbahan besi dalam keadaan gaib, kirimkan dengan kekuatan kebencian. Jadi kalau mau nyantet, ini maaf ya, saya tidak nyebut seseorang, tapi pengalaman dirinya sendiri, pakar santet gitu, voodoo kalau bahasa Inggrisnya, itu dengan rasa kebencian yang sangat luar biasa untuk mengirimkan sesuatu dengan berbahan logam yang tidak masuk akal, irasional, sesuatu yang bahan logam tapi bisa dibuat gaib hingga masuk dalam tubuh dengan penghantarnya panas, makanya sampai itu pecah apa ya, yang melihat atau yang bisa merasakan orang yang dituju, orang lain tidak bisa, seperti api. Jadi dengan penghantarnya panas, seperti lampu semprong, seperti itu lampu ya, karena tubuh manusia itu menghantar panas, listrik panas. Nah, untuk menghindari itu dengan gravitasi, maka tidur di tanah atau mungkin boleh agak di atas, tetapi jangan lebih dari 1 atau 1,5 meter. Kalau di atas itu nanti gravitasinya itu untuk menahan biar tidak kena, tetapi itu bisa dikalahkan dengan orang yang tawakal Pak, takwanya pada Allah. Makanya waktu malam ya banyak ibadah, pada mendekat kepada Allah, ikhlas, dan menginfakkan segala hartanya yang itu akan menghilangkan, mentolak bala. Dirinya menyampaikan ini pengalaman dirinya dulu yang di lembah perdukunan, ilmu perdukunan. Ini seorang pendeta. Ini yang saya lihat, tapi saya sebutkan orangnya. Ya, kembali pada ini bahwa manusia itu sifatnya terburu-buru. Ini intermezzo saja ya Pak ya, di pengetahuan. Selanjutnya Pak, bahwa manusia itu sifatnya yang ke-10, ini sebetulnya banyak ya, tapi kita enjoy saja, dinikmati. Manusia itu tadi terberat persnya 11, ke-10 itu banyak mengeluh Pak. Banyak mengeluh Pak, sambatan, berkeluh kesah. Kita buka surat 17:100 Pak. Al-Isra 17:100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmatir rabbi idalla am saktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Nah ini ya. Qul law antum, katakanlah, kalaupun sekiranya antum semuanya, yaitu kamu semuanya, tamlikuna, memiliki khazaina rahmati rabbi, ya, perbendaharaan khazain, ya, khazain itu perbendaharaan, ya, harta, sesuatu
dari rahmat Allah, rahmat Rabbi, Tuhanku Maha Pembimbing. Idal, nah, ketika itu akhirnya la'am saktum, idal la'am saktum khasyatal infak, kamu akan menahannya dari takut menafkahkan infak. Jadi kalau orang itu sudah dikasih khazain dari rahmat Allah, dari fadilah-fadilah Allah yang dilebihkan di antara manusia itu, kata masaka itu menahan, memegang, timbokku khosyatan infak, takut infak Pak. Itu manusia Pak. Kalau sudah dikasih harta benda yang sangat luar biasa, timbokku masaka, takut untuk memberikan, untuk ingin ya. Karena memang wakanal insan khoturo, bahwa manusia itu sifatnya khoturo, itu keluh kesah Pak. Nah, ini contohnya Pak ya. 2567 coba. 2567. Surat Al-Furqan. Nah, ada kata-kata, jadi keluh kesah itu dari kata-kata of takro, tadi koturo, anjul. Jadi Al-Quran itu sangat bahwa manusia itu sangat ya, tadi ajula sangat terburuk ya, toh kufuro ajula, nanti jadi di akhirnya itu di penekanan kafir atau kalau kafir enggak ada ya, nah kafir, tapi tadi seperti tadi khosimun koturo ya, jadi ada penekanan di akhir, itu menunjukkan bahwa itu sangat ya. 25 Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang ketika berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan atau boros, lam yusrifu tidak berlebihan boros, walam yakturu, dan tidak berkeluh kesah. Jadi kan kalau kesah itu kan tadi di surat itu ada kata-kata koturo, di kof takro itu adalah mengeluh kesah. Wakanan baina dalika qawama, dan berdirian di antara yang demikian itu. Jadi orang-orang yang suka infak itu tidak akan terlalu banyak keluh kesah Pak, tetapi juga tidak terlalu itu, jadi semua hartanya dihabiskan untuk infak. Jadi tengah-tengah. Bahkan baina dalika qawama, berpendirian di antara demikian itu, tidak juga boros nyah-nyah gitu loh Pak. Wah, traktir orang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi tujuannya untuk apa? Dikenal seperti itu. Wahnya itu loh Pak, berlebih-lebihan. Walladzina anfaqu lam yusrifu. Jadi kita itu tengah-tengah gitu ya. Ya, mizannya ada. Nah, makanya mereka orang yang berinfak ya, tapi orang yang suka infak juga tidak banyak berkeluh kesah. Nah, orang-orang yang berkeluh kesah itu nanti malah akhirnya menyebabkan kita itu masuk neraka Pak. Ini coba kita, dan orang-orang yang tidak banyak mengeluh kesah itu malah banyak masuk, orang-orang yang masuk surga adalah tidak pernah sambatan Pak. Makanya kita jangan banyak sambatnya Pak, karena ini adalah sifat-sifat orang yang masuk neraka Pak. Kita buka coba surat 10 26.
ada kata kotarun, ya, kalimat kotarok 10:26. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang lilladzina, untuk orang ahsanul husna, berbuat baik, ahsanul husna. Jadi berbuat ahsan al husna, perbuatan yang baik. Wa ziyadah, dan bertambah. Jadi ada tambahan, selain sudah berbuat baik ada tambahan-tambahan. Jadi jenengan sholat terus ada nafilahnya tambahan, kita berbuat baik terus pengen nambah lagi. Wala yarhaqu wujuhakum, dan tidaklah menimpa wajah mereka itu apa? Qatarun. Enggak, ini orang selalu berbuat baik itu enggak pernah ini Pak, ya tadi menginfakkan hartanya itu menyesal Pak, enggak banyak ngeluhan Pak. Tapi si Depak ini berhutang. Ya, enggak apa-apa. Mengatakan demikian ya, enggak apa-apa. Kalau saya mengatakan qatarun itu tadi, jadi kan tadi di surat 17:100 kan ada juga ya, apakah debu hitam? Enggak kan? Surat 25-27 kan bukan debu hitam kan? Jadi kita mengartikannya sesuai aja. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dillah, dan juga kehinaan. Dillah itu kan ingat surat 312 ya. Beribat alillah aina masuqifu ila bihablim nawam hablim nas. Ya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah kawanan orang-orang yang masuk surga Pak, dan mereka hum fiha khalid, abadi di dalamnya. Jadi kalau kita itu suka ngeluh sambatan, sambat wae itu, nah itu jangan Pak. Walaupun kita dalam keadaan dulu pandemi, mau pasar sepi, dodolan sepi, ya semangat lah, insya Allah ada jalannya. Ya. Nah, ini saya mengambil kalimat qatarun ya. Ya. Kemudian surat 80 Pak. Ini golongan orang-orang yang masuk surga. 81 41 Pak. Kalau tadi 2567 gitu. 10:26 gitu. 80-47. 80-41. Maaf Pak. Ini dibaca dari ayat sebelumnya ya, bahwa ayatnya pendek, surat Abasa ya, tarhaquha qatarah, itu kan diartikan debu ya. Nah, kalau saya menyampaikan bahwa itu adalah bahwa yang masuk neraka itu bayangkan yang orang-orang yang dulunya itu ya mengeluh, banyak ngeluh, karena memang di neraka itu luar biasa sisaannya, pasti akan selalu mengeluh, sakit, wujuh yaumaidin 'alaiha ghabarah, di surat 80-40-nya itu kan wajah mereka itu yaumaidin, pada hari itu 'alaiha ghabarah. Ghabarah diartikan di 40-nya apa? Api. Enggak, kegelapan. Kegelapan. Ya.
Berarti sisaan yang luar biasa bagi mereka. Maka yang setelah dibangkitkan di yaumul akhir itu adalah pasti Pak, naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai terjadi pada diri kita nanti di akhirat. Kita siapkan diri kita di dunia ini. Memang manusia itu memang sifatnya adalah tadi itu, bukan lisan qaturo, surat 17 100-nya itu. Dan nanti akan berlanjut di akhirat nanti, selalu kotaroh itu mengeluh terus. Nah, untuk menghindari kita sifatnya mengeluh itu adalah pasrah, tawakal pada Allah, dan selalu dalam padang lapang atau sempit menginfakkan sebagian dari harta kita, membagi sebagian dari harta kita walaupun sedikit. Kemudian sifat manusia itu yang lainnya adalah yang poin 11 adalah bodoh Pak. Betul nggak Pak? Nah, dulunya kita kan latak lamun sehat, ya kan? 1678 memang sifatnya dulunya bodoh. Kalau pengen pinter ya banyak belajar, bukan mak beduduk tanpa proses itu langsung manusia pinter, tidak ada. Itu surat 33:72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nanti akhir ayat jahula, ajula, ya, kotor. Jadi ada pendekatan di akhir ayat bahwa manusia itu memang benar-benar bodoh Pak. Bukannya bodoh ya, benar-benar sangat bodoh. Doluman, bukan dolim ya, tapi doluman. Ayatnya demikian Pak. Jadi memang sangat gemes Gusti Allah itu Pak. Manusia itu wakana doluman jauhan. Jadi bahwa sesungguhnya ayat ini ayat kurang lebihnya nih, inna aradna al-amanah, bahwa kami telah arodo itu kami Allah aradna al-amanah, menunjuk memberikan apa? Amanah, kepercayaan kepada siapa? Samawat, planet-planet dan alam semesta raya, dan ard, samawat dan ard yang hampir sama ya. Jadi keadaan samawat dan ard itu hampir sama, makanya wawunya wawu sawiyah, wawu persamaan. Dan bumi, kemudian wal jibal, gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilna, tetapi keduanya ya menolak. Jadi samawat dan ard, jadi planet-planet dan bumi itu kan satu kesatuan. Ya, kemudian bumi yang kemudian gunung-gunung. Ya, kedua yaitu ard, bumi dan gunung-gunung dan alam semesta itu dikasih amanat untuk memikulnya, membawanya amanat tersebut. Ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, dan merasa berat dari untuk menerima minha itu hanya kepada amanah itu, untuk menerima amanah tersebut. Wa hamal insan, tetapi malah manusia itu yang memikulnya, membawa akibat dari amanah tersebut.
Tetapi manusia itu sebetulnya adalah zalim dan bodoh. Jadi memang manusia itu dikasih amanah tetapi malah zalim dan bodoh. Ya bagaimana? Jadi memang dari kenyataannya, leres ya. Memang bodoh. Tadi kan banyak sekali ya ayat-ayatnya ya. Sebetulnya kita baca itu mulai 33:17 sampai coba 74 Pak. Ya. Liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuba Allahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ketika 73 ya maaf ya. Kita sampai ke 74 ya. Sampai akhir, maaf ya. Liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat, dan Allah akan bisa orang-orang munafik yang laki-laki dan munafiqat dari perempuan. Wal musyrikin, orang yang musyrik mensyirikatkan Allah, dan musyrikat dari perempuan yang musyrikat. Kebalikannya Allah akan memberi taubat pada orang-orang yang mukminin laki-laki dan mukminat perempuan. Wa kana ghafurur rahim. Jadi pengecualian manusia-manusia yang diberi amanat yang tidak dolim dan jahula adalah orang-orang mukmin dari manusia laki-laki dan perempuan wal mukminat. Nah, seperti itu. Kemudian tentang bodoh, memang manusia itu kebanyakan bodoh Pak. Kita buka surat 6:111. Ayat ini pernah saya sampaikan Pak. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai' qubulan ma kanu liyuminu illa ayyasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Ini fi'il mudhari. Yajhalun itu dari sejak dahulu hingga yang akan datang itu kebanyakan aksaruhum yajhalun. Banyakan mereka adalah orang-orang bodoh. Siapakah? Ya, yaitu tadi ayat ini walau annana nazalna, bahwa walaupun kami sungguh-sungguh benar-benar kami menurunkan pada mereka ilaihimul malaika, yaitu malaikat, kekuasaan Allah. Malaikat itu kan dari kata malaka ya, kekuasaan Allah. Wa kallamul mauta, dan yang mati aja sampai berbicara pada mereka. Wa hasyarna, dan kami himpun, kami kumpulkan alaihim kulla syai', dan kami kumpulkan atas mereka itu tiap satu kubulan secara berhadapan. Ya. Maka yuminu, di dalam mereka akan beriman pada Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali hanya kehendak Allah. Walakin aktsaruhum yajhalun, tetapi mereka itu adalah bodoh Pak. Jadi memang manusia itu luar biasa. Sangat bodoh Pak. Jadi kalau misalkan diri kita itu merasa paling pintar,
ya bertentangan dengan ayat ini. Untuk apa kita pintar tapi ternyata malah tidak ada gunanya di hadapan Allah. Kemudian kita memang di ayat ini kita untuk pasti ya berhadapan dengan orang-orang bodoh, Pak. Dalam artian bodoh itu bukan sewu ya, gelar, titel punya. Tapi ternyata di hadapan Allah itu dianggap bodoh. Kita disuruh untuk berpaling dari orang-orang bodoh, Pak. Kita buka setelah surat 6 yaitu surat 7 199. Coba 7 Al-A'raf 199. Sebetulnya dibaca mulai ayat sebelumnya, Pak ya, tapi kita baca coba 7199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadi khudil 'afwa, ambillah yaitu maaf atau penghentian. Wis cukup. Kalau kita berdebat dengan orang yang bodoh itu tidak usah, Pak, terlalu berpanjang, malah memperbodoh diri kita, Pak. Khudil 'afwa, wis cukup, hentikan, tidak usah diperpanjang. Saya diam aja, saya lebih baik diam. Khudil 'afwa dan wa'mur bil ma'ruf, dan hanya menyuruh pada yang baik aja. Ma'ruf itu berarti kalau Ustaz Abdul Maskur kan menyampaikan sesuatu yang diketahui, yang baik-baik. Wa'arid, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya, ini kan dibaca sebelum ayatnya, sebelum ayat 199 itu kan surat 7 198, bahwa di 7198 ayat sebelumnya itu kan wa in tad'uhum illal huda la yasma'u. Memang manusia itu jika kamu seru mereka pada petunjuk, mereka tidak akan mendengar. Memang agak susah, Pak, manusia itu diajak untuk pada petunjuk Allah itu mereka tidak suka ya, Pak ya, tidak mau mendengar. Wa tarahum yang duruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan kamu lihat mereka itu wa tarahum yang durun, dan kamu melihat mereka itu yang duruna ilaika, memandang kamu ya, yang duru. Padahal wahum la yubsirun, padahal mereka tidak melihat. Ayatnya itu kan ada taro, nadoro, kemudian basoro, ya kan? Ini perlu penalaan ya. Ada kata tadi ro'a ya ro, kemudian nadoro yang duru, kemudian basoro yang suruh. Ini kan ayat ini kan hampir sama. Nah, watarohum, dan kamu melihat mereka yang duruna, mereka itu melihat kamu. Ini kalau dibahasakan Indonesia kan sama semuanya. Kamu lihat mereka, mereka melihat kamu. Nah. Wahum la yubsirun, dan padahal mereka sebetulnya tidak melihat. Tidak angel. Nah, ini perlu pembahasan, Pak. Nanti kalau istilah ro'a, nadoro, kemudian basoro, hampir sama, mirip.
Kalau 1678 ada absor ya. Nah, itu kan seperti ini. Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika kamu sampaikan pada petunjuk, mereka tidak mau mendengar. Berarti apa? 1678 ini tidak dipakai. Akhirnya 719. Iya. Wa tarohum, dan kamu melihat mereka, wis to, glono kelo. Mereka melihat kamu apa? Yang memperhatikan, yang dulu. Tapi sebetulnya tidak melihat, memandang. Tidak, absornya itu tidak dipakai. Jadi matanya melihat, tetapi tidak, kosong, absornya. Paham? Karena hati. Kalau basoro itu hubungan dengan hati, Pak. Kalau yang dulu itu berhubungan dengan fisik mata. Ini hanya kuncinya saja. Kemudian rok taro itu berhubungan dengan rokyun, dengan ide. Bima arokawah tadi kan ya, ada kan dengan Allah yang rokyunnya itu loh, dengan ini. Nah, rokyunnya Allah, ayat-ayat Allah. Ini agak susah, tetapi memang ayatnya demikian, itu penuh dengan pengertian. Kalau yang dulu hanya melihat, wis kaya belalang, melek walang, melotot terus ya. Walang itu kan melotot terus, tetapi sebetulnya tidak paham, dicaplek ini aja ya tidak paham. Melek walang gitu loh, Pak. Mentolo tetapi tidak paham. Cuma mentolo tapi tidak. Bahum la yusirun, tetapi mereka tidak. Basornya itu tidak dipakai, hatinya tidak dipakai. Itu Pak. Ini luar biasa, satu ayat tetapi mengandung pengertian luar biasa. Ayat Al-Quran ini bahasa Arab ini memang luar biasa, Pak. Hampir sama tetapi beda makna. Kemudian 7199, kemudian ya 7200 ya, dibaca itu sampai selesai. Kita lanjut bahwa poin yang ke-12 Pak ya. Sebetulnya masih banyak. Ada yang sifat manusia itu yang ke-12 yaitu gelisah Pak. Cepat gelisah Pak. Benar enggak Pak? Kita coba buka surat 70. Belum sampai 70 ya, belum ayat yang paling banyaknya. 70, 19 sampai 21. Surat 70, surat Al-Ma'aruf 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan khuliqa haluan, dalam keadaan gelisah. Haluan, jadi manuan, haluan, ajulan, khoturon, kufuron, kafuron. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penekanan bahwa manusia itu benar-benar
Kemudian idza masyahu syarru jazuan. Ketika ditimpa musibah, asyar atau jahat, yang sesuatu yang tidak enak lah, itu kalau kesah, Pak. Dia ada kotoran tapi ini ada jazungan, itu hampir sama. Kemudian wa idza masallahu khairu, dan ketika ditimpa atau menyentuhnya itu adalah kebaikan yang baik-baik, bukan yang syar, kebalikannya, kontradisinya, itu manuan, itu kikir. Ya, itu memang manusiawi, Pak. 19 sampai 21 ya. Kecuali, Pak, ini kita juntonya ya, Pak. Kita baca sampai ayat, coba 70-22. Dilanjut ya, Pak ya, biar selesai. Illal, kecuali orang yang sholat, Pak. Luar biasa, orang-orang yang sholat itu harusnya itu menghilangkan sifat-sifat ini tadi. Kecuali orang yang sholat. Lalu udah sholat ternyata kok masih gelisah, kalau kesah, kikir, itu berarti sholatnya enggak benar, Pak. Kecuali orang yang sholat. Yang itu apa? Illal musallin. Apa? Yang bulu tiganya. Jadi 70 kecuali ya, 20 sampai, coba kita 35. Saya kalau baca itu senang korelasikan pada ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya, Pak ya. Ya, coba illal musallin alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Orang-orang yang tetap atas sholat mereka secara daim. Daim itu apa? Ya itu tadi enggak bolong-bolong, Pak. Kan contohnya 4142 ya. 4142, 143, 443 ya. Kalau sholat bolong-bolong, tidak sesuai tepat waktunya, apalagi sering, nah ini sudah tidak benar lah, tidak sholat daimun. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang pada harta mereka itu ada yang hak logis tertentu diberikan, Pak. Jadi selain sholat, terus punya harta sedikit, walau sedikit itu juga diinfakkan. Nah, jadi kan untuk menghilangkan keluh kesah kita, jadi untuk menolak bala ya dari hati kita, itu menginfakkan sebagian hartanya itu pada orang-orang yang hak. Kemudian untuk siapa? Lisail, orang yang minta-minta, dan wal mahrum. Mahrum itu dari kata haroma, yang bukan haram tapi yang mulia. Orang-orang minta-minta, kalau diartikan di terjemahan depan apa? Wal mahrum. Minta-minta, wal mahrum tidak. Nah, kalau saya menyatakan orang-orang yang minta-minta, tapi bukan minta-minta untuk mencari harta benda, tapi memang butuh dia, jadi menjaga kemuliaannya. Orang-orang yang minta pertolongan, tetapi bukan untuk memperkaya dirinya, karena masih menjaga kemuliaannya. Memang dia butuh sekali, tapi tidak untuk selamanya saya minta-minta. Jadi masih wal mahrumnya dipakai ya. Waladina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari din. Orang yang membenarkan yaumuddin adalah orang-orang yang betul-betul setiap detik, setiap saat itu yakin adanya hari ketetapan ajalnya. Makanya setiap kita percaya hukum rukun iman ya. Iman kepada hari akhir ya, kepada yaumuddin ya. Tetapi dalam kehidupannya ternyata sembar. Jadi
dalam kehidupannya tidak takut akan hari kematian. Hari akhir kan hari kematian, Pak. Hari pembalasan, bukan hari penebusan dosa. Yang mudin itu kan hari pembalasan, hari ditegakkan hukum-hukum yang hukum tim, yang hak logis. Yang salah masuk neraka, yang berdosa, yang benar masuk surga. Itu kan betul orang-orang yang mau sotik membenarkan tentang hari pembalasan. Kemudian waladina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang merasa musyfiq itu adalah prihatin, kalau saya sebutkan apa? Dengan adab, takut pada adab Allah. Waladina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Selalu takut pada adab Allah. Inna adab rabbihim ghairu ma'mun. Sebenarnya sisa Tuhan itu tidak jadikan aman. Orang anggap enteng, Pak. Sebenarnya adab Allah itu sangat luar biasa. Ini orang-orang ini dalam hatinya akan mesti tenang karena memang takut, hanya takut pada Allah. Tidak berselalu keluh kesah, karena memang hidup dunia ini adalah semuanya adalah ujian. Kemudian 29-nya waladina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang selalu menjaga furuj. Furuj itu bukan lubang kemaluan atau alat vital, tetapi adalah kehormatan, Pak. Jadi adalah sesuatu yang lebih luas. Waladina hum li furujihim hafidun. Tidak menjaga kehormatan, tidak sembarangan kalau berpakaian, sholat juga ada ini. Terus kemudian berhubungan dengan manusia, bertutur kata juga tidak sembarangan. Jadi menjaga kehormatannya, Pak, secara luas ya. Badan illa ala azwajihi wa malaikat aimanuhum, kecuali atas siapa? Kepada istri, pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau kita berpakaian ya, kita kan untuk menjaga kehormatan. Libas ini kan kehormatan kita. Kalau di rumah ya saya pakaian santai, Pak. Istri saya juga pakaian santai, kecuali pada pasangannya di kamar. Malakat aimanun itu bukan bukan budak-budak ya. Ada hubungannya dengan aiman. Yamin itu tangan kanan, berarti apa? Hukum, penegakan hukum. Siapa yang ada hubungan dengan malaikat aimanun? Yaitu tentang anak istri. Jadi saya menegakkan hukum di keluarga saya, berarti kan apa hubungannya dengan saya, anak istri, keluarga, sanak kerabat. Fa'innahum ghairu malumin. Mereka tidak ghairu malumin, itu tercela ya. Kemudian dan famarintagha wa dzalika faulaikum bil qa'idun. Dan siapa yang mencari selain dari itu ya, fa'ilaikahumul adun, itu orang yang adun itu adalah orang yang melampaui batas atau mengulang-ulang. Jadi dalam hukum pernikahan itu kan mesti berpasangan laki-laki dan perempuan. Lah kalau dalam berhukum pernikahan sesama jenis itu kan berarti kan mencari di belakang itu. Nah itu seperti inilah. Famanit tago waru adalika, di belakangnya itu, selain daripada itu. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Nah ini orang-orang yang memelihara amanat. Nah kan tadi Allah kan sudah menyebutkan bahwa manusia itu tadi diberi amanat tetapi bodoh. Saat 33-72. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, memelihara amanat. Karena memang manusia diberi amanat, Pak, untuk memelihara dunia ini, tetapi jangan dirusak. Manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu artinya apa? Berkesinambungan, bukan hanya pemimpin, tapi yang melihara dunia ini, alam semesta raya, dan dalam yang kecil adalah bumi ini, planet bumi ini. Itu manusia berketerusan, nanti berduriah, bergenerasi. Jadi khalifah itu bergenerasi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, di belakang mereka akan bergenerasi.
Setelah nanti pemimpin khalifah, nanti ada generasi berikutnya, khalifah berikutnya. Jadi khalafah. Itu artinya seperti khalafah itu di belakang, Pak. Manusia itu khalifah. Untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Itu berpikir seperti itu. Karena manusia itu diberi amanat tadi. Kalau amanat kasih ke alam semesta lain tidak bisa. Manusia yang mengelola bumi ini, bukan merusak. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Itu qaim terhadap persaksian. Syahadat itu bukan hanya bersaksi, tapi dengan ilmu. Arti syahadat itu dengan ilmu, Pak. Bukan hanya bersaksi, mempersaksikan, tidak bisa. Dengan ilmu, dan ini nanti akan disaksikan juga nanti di akhirat. Surat 3185 kan faman syahida minkumus syahra. Syahadah itu berarti kan bersaksi melihat dengan ilmu falak, ilmu astronomi untuk menentukan ini kalender. Kemudian 34-nya waladina ma'ala sholatim yuhafidun. Waladina ma'ala sholatim itu selalu menjaga sholat, Pak. Jangan sampai tertinggal. Ya. Kita sebaiknya itu di awal waktu, jangan nunda-nunda, menjaga apa? Sholat kita. Ulaika fi jannatin makrumin. Mereka telah di dalam surga-surga karomah yang makrumin. Mukromun ya, maaf ya. Fi jannatin mukromun. Surga-surga yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Mengalir di situ diartikan kan dari kata karoma, ya karoma itu kan yang dimuliakan, karoma yang diberi karoma, mereka diberi masuk surga adalah ya. Ini saja yang saya sampaikan, jadi sangat panjang dan lebar karena memang saya mengkorelasikan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya atau dengan ayat yang lain, agar kita juga bukan hanya melihat sepoin-poinnya saja. Dan di waktu sebetulnya masih panjang, saya akan meneruskan tentang sifat-sifat manusia yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah hak logis dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat fastaghfirullah wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.